Tema besar kita dalam minggu ini, iman mengalahkan pikiran negatif. Renungan hari pertama, temanya, iman menguasai pikiran, 2 Korintus 10 ayat 5. Selamat datang, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam saat teduh ini. Hidup di dunia yang penuh tantangan seringkali membuat pikiran kita lelah dan dipenuhi oleh keraguan. Namun, hari ini kita akan belajar satu rahasia surgawi, bagaimana iman bukan sekadar perasaan, melainkan senjata untuk menaklukkan pikiran negatif. Iman mengalahkan pikiran negatif, menawan pikiran bagi Kristus. Pikiran negatif adalah tamu tak diundang yang sering kali membangun benteng ketakutan di hati kita. Iman yang kuat bukanlah iman yang tidak punya masalah, melainkan iman yang memilih untuk memandang kebesaran Tuhan di atas segala kecemasan. Mari kita belajar menawan pikiran kita agar taat kepada Kristus. Bapa di surga, kami datang membawa pikiran dan hati kami. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar saat kami merenungkan firman-Mu, setiap pikiran negatif runtuh dan digantikan oleh damai sejahtera-Mu. Amin. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Rasul Paulus menulis surat ini untuk menegaskan otoritas kerasulan dan pelayanannya yang sering difitnah oleh lawan-lawannya di Korintus. Di sini, Paulus menggunakan metafora militer untuk menggambarkan peperangan rohani yang terjadi di dalam pikiran orang percaya. Paulus menekankan bahwa pertempuran iman seringkali terjadi di area intelektual atau cara berpikir. Kata menawan bahasa Yunani, aismal, tis, secara harfiah berarti membawa seseorang menjadi tawanan perang. Artinya, pikiran kita tidak boleh dibiarkan bebas berkelana menuju ketakutan. Kita harus menangkapnya dan memaksa pikiran itu tunduk di bawah kendali Kristus. Logismos, pikiran atau siasat, rancangan, pertimbangan, atau argumen internal yang seringkali menjadi alasan kita untuk ragu atau takut. Hyper, benteng, pertahanan yang kokoh. Dalam konteks ini, pikiran negatif seringkali menjadi benteng yang menghalangi kita melihat pertolongan Tuhan. Bayangkan pikiran kita adalah sebuah rumah. Jika kita membiarkan pintu terbuka, segala debu akan masuk. Iman adalah penjaga pintu itu. Ketika ada pikiran aku akan gagal datang, iman berkata, tidak, aku akan menawan pikiran itu dan menggantinya dengan firman, Tuhan menyertai aku. Tugas Anda hari ini, ketika pikiran negatif muncul, katakan dengan tegas, pikiran ini tidak berasal dari Tuhan. Aku menawannya dan menyerahkannya kepada Kristus. Yosua dan Kaleb. Kisah yang ditulis dalam Bilangan 13 dan 14 saat 10 pengintai melihat raksasa. Yosua dan Kaleb melihat kemenangan. Iman mereka mengalahkan persepsi negatif massa. Corrie ten Boom yang bertahan di kamp konsentrasi Nazi pernah berkata, pikiran kita seperti burung yang terbang di atas kepala kita. Kita tidak bisa melarangnya terbang, tapi kita bisa melarangnya membuat sarang di kepala kita. Imanlah yang menyapu bersih sarang ketakutan itu. Iman bukanlah mengabaikan realitas, melainkan meletakkan realitas tersebut di bawah otoritas Kristus. Jangan biarkan pikiran negatif berkuasa. Ambillah otoritas iman Anda hari ini. Mari berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu menawan pikiran kami kepadamu. Biarlah Roh Kudus memimpin setiap argumen dalam hati kami agar selaras dengan kebenaran-Mu. Amin. Mari kita tundukkan kepala, mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, komen, tuliskan satu pikiran negatif yang ingin Anda taklukkan hari ini. Share kepada teman yang membutuhkan, dan subscribe agar kita bisa terus bertumbuh dalam iman setiap harinya. Pikiranmu adalah medan perang, namun imanmu adalah pemenang yang sudah ditentukan. Selamat beraktivitas dalam kemenangan iman. Tuhan Yesus memberkati.